Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada yang terhormat Bapak Dr. Christian Weradian Wolor, SEMM, dan Ibu Rizky Firdausi Rachmadania, SEMSC, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Public Speaking, dan teman-teman semua yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Jonathan Novomasi Daily dengan NIM 1712422043, Program Studi D4 Administrasi Perkantoran Digital, Universitas Negeri Jakarta. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat video pidato untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Public Speaking, di mana isi pidato ini bertemakan tentang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin yang berbahagia. Kita harus menyadari bahwa kita sekarang hidup dalam sebuah lingkungan global yang sangat dinamis. Fenomena global yang ciri-cirinya kita ketahui, penuh dengan perubahan, penuh dengan kecepatan, penuh resiko-resiko, penuh kompleksitas, dan penuh kejutan-kejutan yang sering jauh dari kalkulasi kita, yang sering jauh dari hitungan-hitungan kita. Oleh sebab itu, kita harus mencari sebuah model baru, cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Dan dengan inovasi-inovasi, kita semua harus mau, dan kita dipaksa untuk mau. Kita harus meninggalkan cara-cara lama dan pola-pola lama yang sudah tidak efektif, kita buat menjadi efektif. Yang sudah tidak efisien, kita harus buat menjadi efisien. Manajemen seperti inilah yang kita perlukan sekarang ini. Kita harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Maka dari itu, dengan penuh rasa hormat kepada seluruh rakyat Indonesia, hari ini saya hadir di hadapan Anda sebagai calon presiden yang peduli dan bertanggung jawab. Saya berkomitmen untuk meningkatkan program pendidikan di negeri kita tercinta ini. Program-program ini tidak akan hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi saat ini, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga negara di Indonesia. Saya percaya bahwa dengan memperkuat pendidikan di negeri ini, kita akan membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Bapak, Ibu, dan hadirin yang mulia, Republik tercinta ini digagas oleh anak-anak muda terdidik dan tercerahkan. Pendidikan telah membukakan mata dan kesadaran mereka untuk membangun sebuah negeri bineka yang modern. Sebuah negara yang berakarkan adat dan budaya bangsa Nusantara, beralaskan semangat gotong royong, tapi tetap mengedepankan dan menumbuh kembangkan prinsip kesejajaran dan kesatuan sebagai sebuah negara modern. Pendidikan telah membukakan pintu wawasan, menyalakan cahaya pengetahuan, dan menguatkan pilar ketahanan moral. Persinggungan dengan pendidikanlah yang telah memungkinkan para perintis kemerdekaan untuk memiliki gagasan yang besar yang melampaui zamannya. Gagasan dan perjuangan yang membuat Indonesia dijadikan sebagai rujukan oleh bangsa-bangsa di Asia dan di Afrika. Dunia terpesona pada Indonesia, bukan saja karena keindahan alamnya, atau keramahan penduduknya, atau keagungan budayanya, tetapi juga karena deretan orang-orang terdidiknya yang berani mengusung ide-ide terobosan dengan ditopang pilar moral dan intelektual. Indonesia adalah negeri penuh berkah. Di tanah ini, setancap ranting bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang, alam subur, laut melimpah, apalagi bila melihat mineral, minyak, gas, hutan, dan semua deretan kekayaan alam. Indonesia adalah wajah cerah Katulistiwa. Namun, kita semua harus sadar bahwa aset terbesar Indonesia bukan tambang, bukan emas, bukan minyak, bukan hutan, atau segala macam hasil bumi. Aset terbesar bangsa ini adalah manusia Indonesia. Tanggung jawab kita sekarang adalah mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Pembangunan pendidikan berperan penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena akan berdampak pada kemakmuran masyarakat dan kemajuan bangsa. Melalui pembangunan pendidikan,
Kami di sini berupaya keras untuk menunaikan amanat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Pendidikan sangat penting untuk membangun basis sosial yang kuat dan menciptakan lapisan masyarakat terpelajar yang menjadi prasyarat terbentuknya bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Namun, sayangnya masih terdapat permasalahan utama yang harus dihadapi dan harus dipecahkan dalam pembangunan bidang pendidikan. Pertama, masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan. Kedua, masih rendahnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan. Ketiga, rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru. Keempat, masih belum optimalnya pendidikan karakter bangsa. Kelima, terbatasnya kualitas dan sarana prasarana pendidikan. Keenam, belum efektifnya manajemen dan tata kelola pendidikan. Dan yang terakhir, belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan. Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah atau ATS secara lintas sektor masih belum optimal. Penyebab ATS yang sangat beragam membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk penanganannya. Belum meratanya layanan PAUD dan masih terendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya memastikan kesiapan sekolah anak bersekolah menyebabkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD masih rendah. Kualitas layanan pendidikan masih sangat bervariasi antar wilayah. Antara lain ditunjukkan oleh adanya kesenjangan kompetensi siswa antar wilayah yang diukur melalui asesmen kompetisi siswa Indonesia atau AKSI, tidak meratanya ketersediaan dan kualitas pendidikan antar daerah menjadi salah satu penyebab lebarnya kesenjangan kualitas pembelajaran. Pada masa pandemi COVID-19, muncul permasalahan baru, yaitu pembelajaran yang harus dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh belum diikuti dengan kesiapan pendidik, peserta didik, maupun infrastruktur pendukung yang memadai. Tidak semua guru memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran daring secara efektif. Tidak semua guru dan siswa memiliki akses terhadap layanan belajar daring karena ketidakadaan gawai dan atau jaringan internet yang memadai. Seperti yang bisa kita lihat bahwa di Kemendikbud tahun 2020, di tingkat satuan pendidikan masih terdapat 5.539 sekolah yang tidak memiliki sumber listrik dan 42.000 sekolah yang tidak memiliki akses internet. Pandemi COVID-19 juga berakibat pada menurunnya kemampuan finansial keluarga yang dapat berdampak signifikan pada berbagai jenjang, mulai dari PAUD hingga pendidikan tinggi. Ada keluarga yang menunda menyekolahkan anak ke PAUD karena alasan umur atau belum menjadi persyaratan masuk SD, dengan biaya pendidikan yang lebih mahal, sedangkan dengan kondisi ekonomi yang belum baik, menurunkan harapan keluarga untuk menyekolahkan anak ke pendidikan tinggi. Pembatasan fisik dan pembatasan sosial menghambat pelaksanaan berbagai upaya peningkatan kualitas dan penjaminan mutu. Saya percaya bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, saya akan memperjuangkan berbagai upaya tindak lanjut untuk memperluas akses pendidikan melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan untuk keluarga kurang mampu. Dengan memperluas akses pendidikan dasar dan menengah yang merata, melalui kebijakan penyaluran dana BOS dan pemberian dan bidik misi langsung ke sekolah penerima, dengan pemiakan siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dan siswa paling terdampak, serta penyediaan prasarana pendidikan seperti pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, sarana pendidikan, rehabilitas ruang kelas, dan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru. Kami juga akan menerapkan pendidikan berbasis teknologi, karena teknologi menjadi bagian penting dalam pendidikan di era digital sekarang. Saya akan memperkenalkan program pembelajaran online yang interaktif dan memperluas akses internet ke seluruh pelosok Indonesia.
Dengan meningkatkan kualitas pengajaran dan cara pembelajaran, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memperkuat penerapan belajar jarak jauh. Selain itu, saya akan meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kesiapan anak bersekolah melalui penyiapan layanan pendidik bagi anak usia dini, serta akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi melalui peningkatan kualifikasi tenaga pengajar dan pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan peningkatan pendidikan karakter. Saya akan memastikan semua anak memiliki akses pendidikan yang layak, serta meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dan saya berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita melalui pendidikan yang berkualitas dari Sabang sampai Merauke untuk kehidupan yang lebih layak. Dengan begitu, kita dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia yang untuk menghadapi tantangan global dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan bangsa. Selain itu, saya juga mengambil tema pendidikan sebagai gerakan pencerdasan dan penumbuhan generasi berkarakter Pancasila. Kata kunci dari tema tersebut adalah gerakan. Pendidikan harus dipandang sebagai ikhtiar kolektif seluruh bangsa. Karena itu, pendidikan tidak bisa dipandang sebagai sebuah program semata. Kita harus mengajak semua elemen masyarakat untuk terlibat. Kita mendorong pendidikan menjadi gerakan semesta, yaitu gerakan yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Masyarakat merasa memiliki, pemerintah memfasilitasi, dunia bisnis peduli, dan ormas mengorganisasi. Berbeda dengan sekedar program yang perasaan memiliki atas kegiatan hanya terbatas pada para pelaksana program. Sebuah gerakan justru ingin menumbuhkan rasa memiliki pada semua kalangan. Mari kita ajak semua pihak untuk merasa peduli, untuk merasa memiliki atas problematika pendidikan, agar semua bersedia menjadi bagian dari ikhtiar untuk menyelesaikan problematika itu. Gerakan pencerdasan dan penumbuhan generasi berkarakter Pancasila adalah sebuah ikhtiar mengembalikan kesadaran tentang pentingnya karakter Pancasila dalam pendidikan kita. Sudah digariskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Itulah karakter Pancasila yang menjadi tujuan pendidikan nasional kita. Menumbuh kembangkan potensi anak didik seperti itu memerlukan karakteristik pendidik dan suasana pendidikan yang tepat. Disinilah Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebagai peringatan pendidikan nasional menjadi amat relevan untuk mengingatkan kembali tentang karakteristik pendidik dan suasana pendidikan. Mari kita bersatu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan mendatang. Saya dan tim saya telah mengusung strategi yang matang dan detail untuk mewujudkan sebuah perubahan. Namun, saya juga sadar bahwa saya tidak dapat melakukan sendiri. Saya juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia. Bersama-sama kita akan membangun Indonesia yang lebih baik, yang lebih adil, dan yang lebih sejahtera bagi kita semua. Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak ada satupun rakyatnya tertinggal untuk meraih cita-citanya. Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum. Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia. Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif. Ini bukanlah tentang aku atau kamu, juga bukan tentang kami atau mereka, bukan soal barat atau timur, juga bukan selatan atau utara. Sekarang bukan saatnya memikirkan itu semua, tapi ini saatnya memikirkan tentang bangsa kita bersama. Jangan pernah ragu untuk maju, karena kita mampu jika bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita.
Baik, sekian pemaparan dari pidato tentang pendidikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.